Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel saya Silky Cats bersama saya Halim. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen ngebahas salah satu topik yang masih banyak banget di antara teman-teman pecinta kucing yang bingung bagaimana cara mengatasi masalah jamur. Penyebabnya juga apa, ciri-cirinya seperti apa, penanganannya juga bagaimana. Sebelum masuk ke inti pembahasan utamanya, jangan lupa klik like video ini, subscribe channel saya, dukung saya supaya saya semakin semangat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman pecinta kucing semua. Oke, simak terus ya videonya. Sebelum masuk ke pembahasan bagaimana cara menangani jamur pada kucing kalian, ada baiknya kalian ketahui dulu ciri-ciri kucing yang terkena jamur itu sendiri. Nah, ciri-ciri yang pertama, biasanya kucing kalian itu sering banget menggaruk-garuk badan. Jadi dia sering menggaruk-garuk daerah yang ada jamurnya. Biasanya itu di belakang kuping, di leher, di perut. Mereka bahkan merasa kegatalan, maksudnya gatel ya, di badan mereka itu gatel. Akhirnya mereka sering menggaruk daerah yang ada jamurnya. Nah, nggak jarang juga kucing itu yang menjilat daerah jamur tersebut sampai basah. Jadi ketika teman-teman menemui kucing kalian itu sering menggaruk badannya, terus menjilati daerah-daerah tertentu, teman-teman bisa cek apakah ada jamur di daerah yang sering digaruk atau dijilat. Jika iya, bisa dipastikan kucing kalian terkena jamur. Maksudnya teman-teman bisa lihat daerah tersebut ada kayak kerak atau ada daerah yang memerah. Nah, itu salah satu tanda kucing kalian berjamur. Yang kedua, bulu lebih rontok. Jadi maksudnya gini, ketika teman-teman menyisir kucing kalian, itu biasanya kalau ada jamur, bulu yang disisir itu bakal rontok dan pitak. Rontoknya itu pitak-pitak gitu, bukan rontok perhelai ya. Kalau rontok perhelai itu memang rontok wajar. Ketika rontok yang sampai pitak-pitak, itu berarti kucing kalian terkena jamur dan ada daerah di badan kucing kalian yang sudah terkena jamur. Nah, itu teman-teman juga harus waspada. Yang ketiga, biasanya daerah yang terkena jamur ketika digaruk atau dijilat sama si kucing itu ada lesi merah-merah. Jadi kayak ruam-ruam merah gitu. Ruam-ruam merah yang berbintil, biasanya itu tanda bahwa kucing kalian terkena jamur. Apa sayang? Apa sayang? Yang keempat, nafsu makan menurun karena si kucing bakal lebih fokus dengan daerah yang gatal. Harusnya dia itu cuma main, makan, tidur. Tapi kucing kalian bakal fokus karena dia merasa badannya gatal dan merasa badan mereka itu ada yang salah. Biasanya ya seperti yang saya jelaskan di awal, mereka bakal sering menggaruk badannya, menjilati badannya. Itu, jadi teman-teman harus ketahui dulu salah satu ciri-cirinya seperti itu. Biasanya saat di grooming, pas pengeringan itu terlihat semua itu daerah spot-spot yang ada jamurnya. Jamur kan macam-macam tuh, ada yang kerak, ada yang model kayak lesi merah, macam-macam kan. Tapi intinya mereka semua itu termasuk golongan jamur. Beda dengan skabies ya teman-teman. Ini yang saya bahas jamur. Mungkin untuk pembahasan tentang skabies saya bakal bahas di next video, bukan di video sekarang. Oke, sampai sini masalah tentang salah satu ciri-ciri kucing kalian terkena jamur udah paham ya teman-teman. Lanjut ke penyebabnya nih. Penyebab kucing kalian terkena jamur. Nah, penyebab pertama yang ngebuat kucing kalian itu mudah berjamur adalah kucing kalian tinggal di lingkungan yang lembab. Ketika lingkungan tinggalnya lembab, otomatis jamur berkembang biak dengan mudah di badan kucing kalian. Memang resiko kita tinggal di Indonesia yang daerah tropis, otomatis daerahnya lembab, tapi bisa kita minimalisir dengan mengurangi kelembapannya. Banyak kok alat-alat pengurang kelembapan di ruangan. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa ruangan kucing kalian itu tidak lembab. Salah satu cara yang paling mudah itu adalah menggunakan AC. Ketika AC suhunya udah dingin, itu biasa kandungan airnya cukup menurun drastis bahkan. Meskipun nggak bener-bener kering, tapi pengaruhnya cukup banyak gitu kan. Nah, untuk memastikan benar-benar kering total, teman-teman bisa menggunakan alat yang namanya dehumidifier. Dehumidifier ya, teman-teman ingat dehumidifier. Dehumidifier itu alat pengurang kelembapan ruangan. Itu salah satunya. Nah, yang kedua,
kucing kalian tinggal di daerah yang kurang bersih. Karena bakteri, kuman, dan lain-lain itu bakal mudah ngebuat kucing kalian mudah berjamur ketika lingkungan tinggal dia itu nggak bersih. Kayak contoh lantainya nggak bersih, terus kandangnya kurang sering dibersihkan, banyak kotorannya, terus banyak debunya, jarang disteril ruangannya, itu ngebuat jamur mudah banget berkembang biak pada badan kucing teman-teman sekalian. Jadi teman-teman juga harus perhatikan kebersihannya. Nah, yang ketiga, kucing kalian sering banget tidur di bak pasir yang masih ada kotoran kucingnya. Jadi teman-teman harus sering banget memastikan bahwa bak pasir kucing kalian itu cepat dibersihkan kotorannya. Karena ada beberapa kucing yang hobi banget tidurnya di bak pasir. Biasa kalau kitten-kitten itu sering banget kayak gitu. Jangan salahkan si kucingnya. Gimana caranya kita mencegah supaya si jamur ini tadi nggak mudah berkembang biak di badan kucing? Salah satunya ketika hobi kucing kalian itu tidur di bak pasir, ya kalian lebih sering otomatis membersihkan bak pasirnya atau mengganti bak pasirnya rutin gitu loh. Membuang pasirnya, bekas pupnya, bekas pinya, kita harus sering bersihkan dengan rutin. Jangan malah orang kucingnya hobinya tidur di bak pasir, ya nggak bisa memungkiri kalau bakal jamur. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Kita yang harus lebih care dan aware terhadap kesehatan kucing kita sendiri. Oke, yang sering kita lewatkan adalah penyebab jamuran yang terakhir yang saya sendiri waktu di awal-awal memelihara kucing nggak paham adalah pembilasan sampo tidak bersih. Itu sepele tapi bakal menjadi masalah ketika kita nggak teliti di pembilasan sampo. Ketika kita memandikan kucing, kita pastikan semua sampo-sampo yang ada di badannya itu harus terbilas bersih ya teman-teman. Jangan sampai ketika kita memandikan kucing, justru malah sampo yang ada di badannya itu bukannya malah membantu dia bebas dari jamur, malah membuat si kucing itu jadi malah berjamur karena pembilasan yang tidak baik. Jadi teman-teman harus pastikan, teman-teman harus memastikan bahwa pembilasan produk grooming atau sampo-samponya itu benar-benar bersih. Setelah memastikan pembilasan samponya udah benar-benar bersih, teman-teman juga harus pastikan bahwa pengeringan dari bulu kucingnya juga benar-benar kering. Karena apa? Ketika kita mengeringkan bulu kucing, tidak kering, justru malah bulunya jadi lembab. Kalian tahu sendiri kan, kalau bulunya lembab otomatis mengundang jamur-jamur untuk menempel di badannya. Oke, penyebab jamur yang pada umumnya yang ada di Indonesia itu udah saya kasih gambaran. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui juga adalah penanganannya nih teman-teman. Saya bakal berikan sedikit tips untuk menangani jamur seperti yang saya biasa lakukan. Stay tune terus di channel ini, sebentar lagi bakal saya bagikan tipsnya. Oke, setelah mengetahui ciri-ciri kucing kita terkena jamur dan penyebabnya jamur pada kucing kita itu apa aja, nggak afdol kalau kita nggak ngebahas bagaimana cara penanganan untuk jamur pada kucing kita. Seperti saya udah singgung di video di awal tadi, bahwa cara yang wajib banget teman-teman lakukan adalah tetap jaga kebersihan tempat tinggal kucing kalian. Terutama apabila kucing kalian di kandang, sering-sering bersihkan kandang, beri desinfektan. Kalau dilepas di ruangan, ruangannya sering-sering dipel, dibersihkan, dikasih desinfektan. Tempat makannya, tempat minumnya, terutama tempat makan yang plastik itu biasa kan gampang tuh minyak-minyak dari makanan tuh bersisa di situ. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa tempat makan dan tempat minumnya itu benar-benar bersih. Berikut juga tempat tinggalnya. Jadi mustahil kalau dia tinggal di tempat yang kotor, kucing kita bakal bebas dari jamur. Kecil kemungkinan teman-teman. Jadi kita harus memastikan bahwa tempat tinggal si kucing kita itu bersih, steril, dan nggak banyak kuman. Oke, selanjutnya ketika kita sudah menemukan ada jelas-jelas nih ada jamur di badannya nih ya, saya biasanya daerah yang terkena jamur itu saya berikan, kalau nggak betadin, biasa saya kasih betadin dulu. Saya kasih betadin, saya lihat perkembangannya 1-2 hari.
Ketika saya kasih betadine dan itu sudah kering, saya nggak kasih obat topikal atau pengobatan topikal yang lain. Kalau saya kasih betadine 1-2 hari masih nggak banyak berubah, maksudnya masih ada keraknya dan masih memerah, saya biasa lanjut ke VCO atau minyak tawon. Tapi jarang banget saya minyak tawon, hampir nggak pernah lah saya pakai minyak tawon. VCO saya pernah coba, saya totolin VCO, virgin coconut oil ya teman-teman, di daerah yang berjamur itu. Pernah saya coba VCO. Lumayan bagus. Kalau minyak tawon jarang, hampir nggak pernah. Dulu banget, sekitar 10 tahun yang lalu waktu awal-awal saya masih punya kucing itu pernah saya pakai minyak tawon. Cuman beberapa kucing saya setelah ngejilat minyak tawon itu ada beberapa yang berliur. Nah itu kenapa saya nggak begitu suka menggunakan minyak tawon. Apa sayang? Apa? Nggak begitu suka menggunakan minyak tawon. Nah kalau emang masih minyak tawon VCO masih belum mempan buat ngatasin itu, biasanya saya gunakan cuka apel. Nah, cuka apel ini juga cukup bagus untuk mengeringkan jamur. Cuka apel, apple cider vinegar itu loh. Banyak kok di apotek-apotek itu biasanya saya cairkan 1:10. Saya masukkan kayak botol spray atau botol apalah itu. Saya cairkan 1:10. Saya kocok itu si cuka apelnya. Setelah udah tercampur antara 1:10. Nah, daerah si jamur di badannya itu saya kopek, saya kasih cuka apel sama yang udah dicampur air tadi ya. Maksudnya cuka apel yang udah dicampur air tadi saya kasih ke badannya, saya totol. Emang rada perih, tapi insya Allah cepat sembuh. Rada perih, itu biasa saya lakukan kalau jamurnya membandel. Apa sayang? Kalau jamurnya membandel, saya lakukan kayak itu. Jadi saya berikan cuka apel yang udah didilut 1:10. Udah, obat topikal udah, biasanya masuk ke tahap selanjutnya. Yang perlu kalian lakukan lagi adalah rutin memandikan kucing kalian. Ingat, memandikan kucing itu mengurangi resiko terkena jamur. Tapi jangan salah pilih produk buat memandikan kucing atau produk buat grooming. Yang jelas yang teman-teman harus berikan itu adalah degreaser, penghilang minyak. Penghilang minyak wajib teman-teman kasih ketika kucing kalian terkena jamur. Nggak usah kasih degreaser yang keras, maksudnya yang strong banget kekuatannya untuk angkat minyak. Intinya degreaser yang ringan-ringan aja, yang intinya cuman untuk ngebuang minyak di badannya. Itu yang pertama wajib saya kasih degreaser. Yang kedua saya kasih sampo. Nah samponya sampo apa? Umumnya saya jarang banget ngasih sampo yang untuk jamur. Karena apa? Sampo yang ada kandungannya ketoconazole, miconazole, dan zol-zolan yang lain itu saya jarang kasih. Kenapa? Biasanya ngebuat bulu kucingnya jadi kering patah-patah. Jadi saya fokus ke ngasih sampo yang untuk vitamin aja ke kulitnya. Intinya kita harus nyampuin si kucing itu dengan produk yang ringan, nggak keras, tapi rutin mandiinnya. Nggak harus yang sekali mandi langsung kering jamurnya. Nggak, saya nggak suka yang seperti itu. Saya suka sampo yang lebih ke vitamin buat bulunya, buat badannya. Memang nggak langsung kering si jamur, tapi signifikan. Karena apa? Saya nggak pengen bulu kucing saya itu rusak karena produk yang diproduksi untuk mengurangi penyebaran jamur. Saya kurang suka. Tapi kalau teman-teman pengen coba pakai produk yang seperti itu ya silahkan. Tapi kalau saya pribadi, saya kurang suka. Dan saya kurang rekomendasi. Dan yang ketiga, hindari conditioner. Kenapa saya bilang hindari conditioner? Conditioner itu kan melembabkan bulu. Apalagi kalau teman-teman baru banget pakai conditioner, saran saya jangan kasih conditioner di kucing yang berjamur. Untuk sementara waktu ya, untuk terapi beberapa kali mandi aja. Jangan dikasih conditioner. Banyak kok sampo yang tidak membuat bulu kering, tapi untuk case jamur, saya pribadi jarang menggunakan conditioner saat memandikan si kucing. Itu ya, teman-teman catat, yang harus teman-teman lakukan saat memandikan adalah menggunakan penghilang minyak. Nggak usah yang terlalu kuat, jangan pakai penghilang minyak yang seperti krim dan lain-lain. Penghilang minyak yang sampo aja, sampo penghilang minyak. Yang kedua, gunakan sampo yang banyak kandungan vitaminnya. Oke. Yang ketiga, jangan gunakan conditioner, karena conditioner membuat bulu kucing kalian lebih lembab, paham ya? Terus yang selanjutnya, bilas kucing kalian dengan sebersih mungkin. Banyak buang air nggak masalah, yang penting kucing kalian terbilas dengan bersih, nggak ada sisa-sisa sampo. Kemudian keringkan badannya dengan pengering sampai benar-benar kering. Jangan sampai ada daerah yang dingin atau masih lembab, karena lembab membuat bulu kucing kalian malah semakin gampang berjamur. Teman-teman ingat ya,
Lembab membuat kucing kalian makin mudah berjamur, terutama lembab saat pengeringan. Teman-teman harus pastikan pengeringannya benar-benar kering. Jangan sampai ada bulu yang masih basah, lembab, atau kurang kering. Oke, selanjutnya, penanganan selanjutnya. Biasanya kucing terkena jamur itu imunnya menurun. Jadi teman-teman juga wajib memberikan obat minum yang membuat imunnya naik. Jadi multivitamin yang membuat imunnya naik. Itu saya berikan biasanya ketika jamurnya nggak parah banget. Saya kasih imun aja udah cukup naik, imunnya naik. Saya kasih obat topikal, saya mandiin rutin, insya Allah bablas itu jamurnya. Nah, beda kasus dengan jamur yang udah parah. Nah, ini beda kasus ya teman-teman. Jamur yang udah sebadan-badan yang banyak banget jamurnya. Nah, itu beda kasus. Selain teman-teman kasih obat topikal dan rutin memandikan, teman-teman berikan obat oral. Saya nggak memberikan multivitamin karena udah parah. Biasanya multivitamin nggak terlalu ngaruh dan nggak terlalu ngangkat buat membuat si jamur tadi itu jadi sembuh gitu loh. Kalau cuma dengan multivitamin untuk jamur yang parah, biasanya saya kasih obat oral. Nah, obat oralnya apa? Biasanya saya kasih itraconazole. Cuman untuk dosisnya seperti apa? Karena saya pribadi nggak ngerti ukuran atau berat badan kucing kalian itu seberapa, kitten kah atau dewasa kah, berat badannya seberapa, ada baiknya teman-teman konsultasikan dengan dokter hewan terdekat. Dok, saya punya kucing berjamur parah, ini bagusnya dikasih obat dengan dosis yang seperti apa. Tapi saya hanya melakukan itu ketika jamurnya sudah parah sebadan badan gitu ya. Saya nggak berani memberikan resep online seperti ini karena itu bukan ranah saya dan itu bukan bidang saya. Jadi ada baiknya teman-teman ketika kucingnya udah berjamur parah, lakukan tahapan yang seperti saya ajarkan tadi, plus konsultasikan dengan dokter supaya dokter bisa memberikan resep untuk diminum. Saya nggak berani memberikan resep dan lain-lain karena itu ranahnya udah dokter ya, obat soalnya, bukan perawatan sudah. Oke, semoga penjelasan yang saya berikan hari ini itu memberikan manfaat buat teman-teman. Ketika teman-teman atau mungkin teman-teman ngerasa ada yang kurang, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like video ini, subscribe channel saya, dukung saya supaya saya semakin semangat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Satu lagi, saya ada ide menurut teman-teman, saya ada ide mau bikin grup WA buat diskusi antar cat lover. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau emang teman-teman setuju, komentar juga ya di kolom komentar di bawah. Kita bikin grup diskusi bareng-bareng tentang seputar kucing atau tentang ide-ide next konten atau apa. Kalau teman-teman setuju, insya Allah saya bakal bikinkan grup WA khusus buat teman-teman pecinta kucing sekalian. Istilahnya buat ngebantu lah teman-teman yang masih kurang paham tentang kucing-kucing dan perawatan kucing-kucing yang teman-teman punya. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.